Marvel di balik kesuksesannya sekarang ini punya cerita inspiratif yang bikin merinding. Pernah gak kalian abis nonton film yang dulunya kayak biasa aja, tapi sekarang keinget kalau film itu jadi penentu nasib satu franchise yang sekarang jadi gede banget? Iron Man. Kali ini kita bakal ngulik bareng gimana Iron Man berhasil narik Marvel dari jurang keterpurukan dan juga berhasil menginspirasi kehidupan banyak orang sekaligus merubah dunia sinematik ke depannya. Iron Man berawal dari sekedar film karakter superhero komik yang berhasil ngebikin Marvel punya nama besar di dunia mainstream entertainment dan mengawali terbentuknya Marvel Cinematic Universe, satu franchise terbesar dalam sejarah. Sebenarnya gampang banget buat kita ngelihat karakter kayak Spider-Man, Wolverine, dan Superman jadi populer banget di kalangan pecinta superhero. Dibuktiin dengan hampir semua orang tahu karakter-karakter ini. Iron Man di sisi lain adalah karakter superhero yang awalnya gak banyak orang tahu. Tapi justru jadi pemimpin Marvel untuk masuk ke dunia baru dari yang awalnya comic-based jadi ke dunia perfilman. Akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, Marvel lagi di posisi krisis keuangan dan butuh seorang inovator baru yang bisa menyelamatkan mereka, dan sosok inovator itu adalah Peter Quill. Dia diangkat sebagai CEO sekaligus CFO yang ditugasin supaya Marvel bisa kembali dapetin profit yang gede. Hello, I like money. Marvel awalnya sukses besar dari ngasih lisensi karakter superhero mereka ke perusahaan mainan, video game, dan juga studio film. Masalahnya, meski film kayak Blade dan X-Men cukup berhasil, Marvel gak dapat keuntungan besar selain lagi dari keuntungan lisensinya itu. Marvel nyoba untuk mengambil satu langkah dengan resiko besar, ngeluarin modal sebesar 500 miliar dolar atau setara dengan 8.000 triliun dan ngebikin film pertama mereka di tahun 2008 berjudul Iron Man. Film ini menghasilkan lebih dari 500 miliar dolar dengan modal awal 140 miliar dolar dan menjadi basis utama Marvel Cinematic Universe. Penemu Marvel Studios Avi Arad mengangkat Kevin Feige sebagai wakil pimpinan karena pengetahuannya tentang sejarah Marvel yang menakjubkan. Kevin Feige bermimpi punya gabungan universe film seperti Stan Lee dan Jack Kirby di tahun 1960-an. Pas di sebuah interview, Feige sempat mengingat kembali waktu mereka hadir di Comic-Con tahun 2006, di mana mereka udah ngambil langkah jauh ke depan dengan mengumumkan villain seperti The Mandarin dan bikin persiapan untuk film Avengers. Ini makin diperjelas dengan adanya adegan end credit Iron Man yang memperlihatkan Nick Fury diperankan oleh Samuel L. Jackson. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Bagi banyak orang, ajakan Nick Fury ke Tony Stark untuk bergabung jadi bagian yang lebih besar mungkin agak membingungkan. Tapi bagi fans Marvel, ini jadi suatu hal yang besar. Feige udah mulai bikin persiapan yang dilanjutkan dengan film rilisan Marvel lainnya, yaitu The Incredible Hulk. Feige lagi-lagi ngasih gambaran build-up Avengers, kali ini dengan General Ross yang lagi mabuk dan didatengin sama Tony Stark. Ini jadi gambaran jelas kalau film-film ini ternyata berkaitan dan tiap-tiap karakter udah tahu soal keberadaan satu sama lain. Cuplikan pendek film-film ini jadi hal yang penting buat ngasih gambaran ke para fans tentang universe yang jauh lebih besar tanpa bikin mereka bingung. Fokus dari rilisan film-film awal ini adalah untuk nyeritain kisah hebat, bikin lebih banyak orang tertarik mengikuti kelanjutan kisahnya yang lebih menakjubkan. Iron Man berhasil ngelakuin ini hanya dalam kurun waktu 18 tahun aja. Iron Man mungkin kelihatannya punya rilis suksesnya di 2008, tapi sebenarnya udah ada beberapa upaya yang gagal untuk masukin dia ke layar kaca sebelumnya di tahun 90-an. Universal, 20th Century Fox, New Line Cinema, semuanya punya gambaran ngerilis Iron Man. Beberapa skrip juga dibuat oleh beberapa studio dengan melibatkan banyak pihak, direktur, writer, dan aktor-aktor seperti Nicolas Cage yang tertarik memerankan Iron Man di 1977. Satu tahun setelahnya ada Tom Cruise juga yang tertarik. Tapi semua ini gak jadi apa-apa selain rencana doang karena Fox akhirnya mundur disebabkan banyaknya film-film superhero lain yang juga bakal rilis. Marvel yang dapetin lagi lisensi Iron Man di tahun 2005 bikin mereka punya keinginan menjadikan adaptasi filmnya jadi kenyataan. Fine. I'll do it myself.
Iron Man dapat pendanaan mandiri dari Marvel Studios dengan Paramount yang ngurusin distribusinya. Dan dengan kontrol penuh atas karakter ini, bikin Marvel pengen mulai proyek ini lagi dari awal. Tahun 2006, Marvel ngangkat Jon Favreau sebagai direktur film, dan ada 2 skrip Iron Man yang dibuat oleh tim berbeda. Art Markham dan Matt Holloway bikin skrip pertama, dilanjutkan oleh Mark Fergus dan Hawk Ostby bikin yang kedua. Favreau kemudian ngegabungin keduanya dan terakhir dirapikan sama John August. Skripnya yang udah selesai bikin Jon Favreau buat target selanjutnya, yaitu nyari aktor utamanya. Sam Rockwell jadi lirikan pertama memerankan Tony Stark, tapi langsung berubah pikiran abis lihat screen testnya Robert Downey Jr. Favreau percaya kalau perjuangan ngelawan ketergantungan alkoholnya Robert Downey Jr. selaras dengan perjuangan karakter Tony Stark di komik yang ngebuat performanya makin bagus. Marvel Studio di satu sisi gak begitu senang dengan ngejadiin orang labil sebagai aktor utamanya. Tapi Favreau bersikeras yang ternyata ini jadi kunci keberhasilan semuanya. Dengan Robert Downey Jr. dibayar sebesar 500.000 US dollars untuk memerankan Iron Man. Kelihatannya banyak, tapi gak seberapa dibandingkan 450 juta US dollar yang dia berhasil dapetin dari peran di MCU sampai sekarang. Gwyneth Paltrow datang sebagai pasangan kekasihnya Tony Stark bernama Pepper Potts, dan Favreau sendiri berperan sebagai Happy Hogan. The Mandarin tetap bakal dijadiin musuh utama meski Marvel udah ngambil alih Iron Man. Tapi pertimbangannya sempat dirubah setelah ngerasa kalau The Mandarin ini kayak terlalu kompleks untuk cerita Iron Man yang lebih simple. Akhirnya, Jeff Bridges diangkat sebagai pemerannya Obadiah Stane, seorang teman dekat dari keluarga Stark yang akhirnya bakal mengkhianati Tony supaya bisnis senjata di pasar gelapnya tetap jalan. Yang mana Tony udah gak kepengen lagi ngelanjutin ini setelah pengalaman yang gak mengenakan sebelumnya. I am Iron Man. Reaksi kaget para wartawan ini dirasain juga sama para fans yang nonton, karena ending ini bener-bener melenceng jauh dari kebiasaan cerita superhero komik sebelumnya. Rasanya kayak ada angin segar gitu di pecinta superhero ketika tahu ada protagonis yang gak harus repot-repot make topeng untuk menutupi identitas aslinya. Dan inilah alasan Iron Man jadi karakter yang keren banget. Ya, sama keren juga sih armornya. Seiring lineup film Marvel bertambah, begitu juga level power tiap karakternya yang ada. Dan untuk ngikutin ini, Tony selalu update armornya sampai ke titik di mana armornya udah canggih banget dalam bentuk nanotech. Daya tarik Iron Man sebenarnya ada di unsur kesederhanaannya. Tapi emang gak ada yang sederhana sih soal teknologi Stark. Fans bisa ngelihat kalau seiring berjalannya waktu, Tony selalu eksperimen temuan barunya. Dan ini jadi ciri khasnya Tony, yang juga kelihatan realistis banget. Ini yang berhasil ngebawa para audiens ke dalam dunianya Tony Stark, yang rasanya agak mulai hilang sih setelahnya. Tentu ngebangun armor yang bisa terbang dan menghasilkan laser beam bukan hal yang mudah. Special effects makeup creator Stan Winston dan timnya ditugasin buat ngebikin Mark 1, Mark 2, dan Mark 3. Mark 1 jadi fondasi penting yang jadi standar pembuatan armor di masa-masa mendatang. Legacy FX Model Supervisor Dave Merritt memimpin tim yang memoles properti armor Mark 1 itu. Semua ini didasarkan ke 3D modeling yang dikerjakan Ryan Meinerding. Trevor Hensley make jenis pengecetan besi baru yang bakalan jadi standar kedepannya untuk Legacy FX. Awalnya, armor ini gak dipakai untuk banyak pergerakan di film finalnya, dan lebih bakal kepake sama CG artist. Tapi justru ini jadi tantangan khusus nih buat tim Legacy FX. Semua tim kerja keras untuk bikin armor yang bisa dipakai untuk gerak dan kelihatan keren di depan layar. Mike Justice juga diajak untuk bikin armornya jadi lebih fleksibel di bagian tangan dan kaki-kakinya. Sampai berhasil bikin armor ini siap dipakai take 80% dari total keseluruhannya. Bahkan, armor ini juga dilengkapi sama flamethrower yang real. Ini masuk ke kategori nominasi Oscar untuk tim FX. Mark II dan Mark III juga udah dibuat secara detail, tapi lebih difungsikan sebagai pendukung tim CG. Meski bentuk nyatanya emang keren, tetap aja sulit buat ngambil angle ketika part-partnya bergerak seperti yang Favreau mau. Waktu ngebandingin armor asli pas dipakai dengan CG-nya, kelihatan keren banget gimana para animator bikin ini jadi seakan nyata. Sampai Favreau sendiri susah nentuin ini versi yang mana. RDJ bakal pakai armor ini di sebagian besar take screen-nya, tapi juga bakal dikasih baju motion capture di adegan pertarungan tertentu seperti di adegan pertarungan akhir ngelawan Obadiah. Sebagian dari scene ini memang perlu CG yang besar. Terlebih lagi background-nya juga diganti total. Perjalanan dari Tony ngebangun armor mirip Golem di dalam goa sampai ke armor yang bentuknya keren, seakan jadi hal yang mungkin banget terjadi di dunia nyata. Proses yang serupa juga diikuti sama para tim di belakang layar, mulai dari practical effects sampai ke teknologi komputer baru.
Cuma baju yang keren aja sih gak cukup, karena perlu juga dibarengin sama musik yang keren supaya ngasih kesan lebih menakjubkan. Ramin Djawadi ngefokusin musik khusus Iron Man untuk lebih ke suara gitar elektrik. Sebuah band orkestra juga dipakai buat ngebikin musik untuk segmen rock and roll-nya. Karya Tom Morello bisa didengar di beberapa bagian Raging on the Machines dengan Aaron Kaplan yang mainin sebagian besar nada gitarnya. Paling menonjol adalah musik Black Sabbath tahun 1970 yang pernah ngehit berjudul Iron Man. Semua tentang kepribadian Tony Stark adalah rock and roll. Jadi, makin musik style kayak gitu dengan track Black Sabbath udah paling cocok. Ceritanya, aktornya, efeknya, dan musiknya semua jadi satu berkat semangat kerja kerasnya Favreau dan jadi alasan Iron Man sangat diminati bahkan sampai hari ini. Sampai saat ini udah ada 3 film standalone Iron Man. Meski karakter utamanya udah muncul jauh lebih banyak di MCU. Tony Stark adalah salah satu karakter paling relatable di franchise ini. Iya, dia emang super kaya, kadang juga narsistik dan gegabah. Tapi kita sebagai audiens bisa lebih terhubung sama dia dibandingkan banyak karakter lainnya di MCU. Motivasinya, passionnya, terutama keinginannya untuk jadi orang lebih baik adalah jiwa dan raganya MCU. Inilah alasan Marvel udah jadi sukses kayak sekarang ini. Ada cerita di Iron Man yang saking terasa nyatanya sampai sekarang belum ada film yang bisa menghasilkan kesan serupa. Ini juga alasan kenapa film Iron Man pertama punya rating tertinggi dibandingkan trilogi yang lain dan sering jadi kategori top 5 ranking film MCU. Para audiens melihat gimana Tony mengalami pengembangan karakter bukan cuma di filmnya sendiri, tapi juga di film Avengers dan Spider-Man. Dia adalah fondasi awal terbentuknya tim ini dengan menyediakan teknologi dan mentoringnya. Waktu kematiannya di Avengers Endgame, semua audiens menitikan air mata, yang jadi penanda seberapa besar dampak dari kisah perjalanannya ini untuk banyak orang, gak cuma di layar kaca aja. Tony Stark bukan satu-satunya yang dapat kesempatan kedua di hidupnya. Robert Downey Jr. bisa dibilang awalnya juga di posisi yang serupa. Pecandu narkoba ini berhasil ngebalikan hidupnya jadi lebih baik dan bisa dibilang jadi kayak Avengers versi real life-nya. Dia mendonasikan banyak penghasilannya ke organisasi yang melawan kelaparan dan perubahan cuaca. Dia juga ikutan di Make-A-Wish Foundation, bangun sebuah perusahaan teknologi bernama Footprint Coalition, bahkan menginspirasi rekan-rekan kerjanya buat ngelakuin hal yang serupa. Ini juga alasan banyaknya para cast MCU yang memberikan donasi kemanusiaan dan mengunjungi anak-anak sakit. Kalau bukan karena Iron Man, hal ini sangat sulit untuk kemungkinan terjadi. Tiap kali ada Star Wars trilogy baru yang diumumkan, banyak orang kepikiran kalau ini adalah Star Wars buat generasi baru. Cuman, kayaknya para generasi baru udah punya versi Star Wars-nya sendiri dengan adanya MCU. Media sosial penuh dengan fans yang berpakaian seperti karakter favorit superhero Marvel mereka. Tiap ada film baru yang keluar, jadi sebuah momen yang besar sekarang. Banyak studio nyoba dan gagal untuk meniru bahkan sebagian kecil aja dari kesuksesannya Marvel. Tony Stark emang gak sekonvensional Luke Skywalker sih, tapi dia membawa harapan, skill, dan perjuangan untuk masa depan lebih baik. Gue secara pribadi yakin kalau MCU bakal terus sukses lebih besar, meskipun tanpa diiringi lagi dengan bintang utamanya seperti dulu. Meski begitu, kita gak boleh lupa kalau ini adalah franchise komik yang punya banyak jalan untuk ngebawa balik karakter yang udah mati sebelumnya. Jadi, Tony mungkin udah gak ada sekarang, tapi kita bisa banget lihat dia lagi di masa mendatang dan mengulangi lagi kalimat yang mengawali dan mengakhiri perjalanannya.